Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, Kitabus Shalah, kita masuk kepada rukun. Rincian telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi saya ingin kalau ada permasalahan yang sangat penting sekali yang kita bisa ambil faedah, maka kita ambil faedah itu meskipun tidak ada di buku ini, ya. Tapi permasalahan yang berkaitan dengan berpindahnya, bagaimana hukum berpindahnya niat tatkala sholat. Ya, ini sekarang yang kita bahas karena itu kan bagian dari rukun ini, niat. Ya, niat rukun, ya. Yang pertama, ya, takbirah, ya, meskipun yang enggak dimasukkannya, ya. Pembahasan sebelum kita masuk ke rukun, qalbun niyah wa taghyiruha asna as-shalah. Bisa ditulis enggak? Berbahasa Arab atau gimana ini? Qalbun niyah wa taghyiruha asna as-shalah. Ini ada 12, ya. Ada 12. Merubah niat, ya, di saat sholat. Baik. Yang pertama, min fardin ila naflin mutlaq. Min fardin ila naflin mutlaq. Hukmuhu la yajuz. Baik, saya jelaskan. Jadi ambil satu, jelaskan. Berubahnya niat tatkala salat. Nah, dia sudah salat nih, Allahu Akbar. Tentu sebelum dia salat niat, karena niat setelah takbir enggak diterima, enggak sah. Berarti niat dia sebelum takbir atau mendekati takbir. Di saat dia salat, dia merubah niatnya. Misalnya, ya, contoh kasusnya adalah dari salat fardu ke salat sunnah mutlak. Dari salat fardu menjadi salat sunnah mutlak. Hukumnya tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti batal dua-dua salat tersebut, baik dia salat fardunya maupun tadi yang diniatkan dengan mutlak. Contoh kasus seperti orang yang salat zuhur secara sendiri. Liman yusalli dhuhra munfaridan, bagi orang yang salat zuhur secara sendirian. Thumma ra'a jama'atan qad hadaru, kemudian dia melihat sekelompok manusia telah hadir. Ya, mungkin dia salat sendirian, ditunggu enggak ada orang, berarti dia melihat mungkin tidak ada salat orang di sini, salat dia sendirian. Ternyata datang sejumlah orang dengan maksud yang sama, salat zuhur. Sudah? An yuqalliba farduhu naflan, thumma yusalli ma'ahum jama'atan. Kemudian dia robah salat tadi yang salat dia wajib sendirian itu menjadi salat sunnah mutlak. Lalu dia salat bersama orang tadi, bersama mereka salat jamaah. Paham ini kasusnya? Dia lagi salat sunnah, kayak dia lagi salat fardu. Iya. Orang itu datang, dia yakin orang itu bakal salat zuhur, dia dirubahnya niatnya menjadi salat sunnah mutlak. Tapi salat sunnah mutlak karena setiap salat kita itu di dalamnya mengandung dua niat. Niat yang dengan apa? Niat salat, niat yang
solat apa yang kita lakukan, sedang lakukan. Yang kedua adalah niat solat sunnah, niat mutlak, solat mutlak. Solat mutlak adalah solat yang tidak memiliki sebab tertentu. Paham? Setiap kita solat itu ada dua di dalamnya niat, tertentu dan tidak tertentu. Tertentu itu adalah misalnya kita solat zuhur, berarti yang tertentu adalah solat zuhur, itu niatnya. Ya, tetapi ada niat kedua yaitu masuk dalam kategori salat mutlak, ya, yang tidak ditentukan. Tetapi ada perkataan Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti, dia mengatakan sah, boleh. Tapi ada syaratnya. In kana al-waqtu muttasi'an, apabila waktu salat itu masih luas, lapang. Alasannya, kenapa sah kata Ibnu Utsaimin? Li'anna al-mu'ayyan istamala ala niyataini. Karena solat yang tertentu itu mengandung dua niat. Yang pertama niat mutlak, yang kedua niat yang sudah ditentukan. Fa idza abtala al-mu'ayyan baqiya al-mutlaqah. Maka apabila seseorang itu membatalkan niat yang sudah ditentukan, tersisalah niat yang mutlak. Paham? Nah, jadi di sini ada dua pendapat, ya. Yang pertama dia mengatakan kalau kasusnya seperti itu sholatnya tidak sah. Ibnu Utsaimin merinci dan ini pendapat yang bagus. Ya, jadi kalau misalnya kita dapat kasus seperti ini, maka yang bagus adalah dirinci. Tidak sah, tidak boleh kalau waktunya itu sudah sempit. Tetapi apabila waktunya masih luas, maka diperbolehkan. Alasan karena sholat yang tertentu itu memiliki dua niat. Yang pertama niat mutlak, yang kedua niat yang telah ditetapkan. Maka apabila dibatalkan niat yang telah ditetapkan, tinggal satu niat, yaitu niat mutlak, maka boleh. Paham ini rinciannya ya? Yang kedua, min fardin ila fardin akhar. Min fardin ila fardin akhar. Assalam. Hukmuhu la yajuz. Hukmuhu la yajuz. Wa yabtul al-fardani. Wa yabtul al-fardani. Li'annahu fal awwalu li'annahu qata'ahu wasani li'adami niyyah qabla al-bad'i. Baik, saya jelaskan. Kasus yang kedua, jadi kalau nanti selesai ini, maka nggak akan keluar dari ini. Seluruh permasalahan niat nggak keluar dari ini. Ya, sudah bisa kita hukumi nanti sah atau tidak sah sholatnya. Yang kedua, perubahan niat dari satu sholat wajib ke sholat wajib, hukumnya tidak sah. Sehingga kedua-duanya batal. Alasan yang pertama karena dia putuskan sholatnya. Tadi sholatnya dia zuhur, dia putuskan, udahlah saya sholat di barangkali misalnya nanti kita ada contoh, ya. Yang kedua, kenapa batal juga sholat fardu yang kedua? Karena niat tidak dari awal, di tengah jalan atau di tengah sholat. Jadi dua-duanya batal. Li'annahu qata'ahu. Wasani li'adamin niyati qabla al-bad'i. Li'adamin niyati qabla al-bad'i. Contoh, an yatadhakkara wa huwa yusalli al-asra annahu lam yusalli dhuhra fala yajuz an yuqallibaha dhuhran. Dia sholat asar, kemudian sholat asar kan sholat fardu, lalu dia teringat ternyata belum sholat zuhur. Maka di saat ini dia tidak boleh meniatkan di saat itu dia sholat zuhur. Kalau dia niatkan sholat zuhur, sholat asar pun batal, yang merupakan niat awal,
kemudian sholat zuhur pun batal karena niat nggak dari awal. Jadi solusi bagaimana? Dia selesaikan sholat asar, baru itu setelah itu dia sholat zuhur. Ini kasus yang kedua. Yang ketiga, min nafalin ila fardin. Min naflin ila fardin. Dari niat salat sunnah menjadi niat salat wajib. Hukmuhu la yajuz. Sebabnya sama dengan yang nomor 2 ya. Sebab sama dengan yang nomor 2. Kita buat contoh. Karena besarnya keutamaan, misalnya besarnya keutamaan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, ya, dia ingin melaksanakannya, tetapi sebentar lagi salat fajarnya selesai waktunya. Lalu dia dalam salat itu, udahlah saya robah aja salat subuh. Di saat ini dua-duanya batal. Salat sunnahnya batal, salat fardunya juga batal. Salat sunnahnya batal karena dibatalkan tengah jalan. Salat fardunya batal karena niatnya nggak dari awal. Ini contoh kasus yang ketiga ini. Perubahan niat yang nomor 4. Min naflin muayyan ila naflin mutlaq. Hukmuhu yajuz. Dari salat sunnah yang tertentu menjadi salat sunnah yang mutlak, yang tidak ada sebabnya. Hukumnya boleh. Ilatnya ilat nomor 4 ini sama dengan nomor 1. Li'anna naflal muayyan yatadamman niyatan naflil mutlaq. Kenapa? Karena salat sunnah yang ditentukan, yang tertentu juga meliputi niat salat sunnah mutlak. Misaluhu, contoh studi kasus ini. An yanwiya salata 4 raka'atin sunnat zuhr. Dia berniat salat 4 rakaat sunnah zuhur. Karena boleh 2, boleh 4. Kalau 4 dia langsung sambung. Summa yaral jamaah. Lalu setelah itu dia melihat jamaah, ya, mau mendirikan salat. Fayuqallibaha rak'ataini liidrakil jamaah. Lalu dirubahnya niat itu menjadi 2 rakaat yang mutlak agar mendapatkan jamaah misalnya. Jadi yakni untuk mendapatkan, jadi ini adalah zaman sekarang, ya, susah sekali kita bisa mengamalkan salat sunnah itu dapat 4 rakaat untuk zuhur, kecuali di tempat-tempat yang hidup sunnah. Tapi kalau di masjid yang di masyarakat cepat sekali tuh, belum selesai pun kita udah qomat mereka. Itu baru 2 rakaat ya. Bagaimana mengamalkan yang 4 rakaat ini? Tetapi dengan cara ini bisa kita prediksi, ya. Karena yang mana saja boleh ini. Niat 4 rakaat terlebih dahulu. Jika di kemudian hari misalnya mereka menegakkan salat, rubah menjadi salat sunnah mutlak, dan ini boleh 2 rakaat. Baik. Ini yang keempat. Paham yang keempat ini? Jangan karena ada juga misalnya dia batalkan, ya. Misalnya dibatalkan juga begini. Niat dia itu 4 rakaat, sudah. Lalu dia masih 2 rakaat, sudah sampai pada tahap sujud misalnya, nggak terkejar ini, mereka sudah qomat, sedangkan niat saya 4 rakaat. Padahal tadi kalau dipindahkannya ke sholat sunnah mutlak, tinggal salam sebentar lagi. Akhirnya sholatnya kan nggak diputuskan, ya. Nah ini
perlunya mengetahui masalah perubahan niat tatkala salat ini. Yang kelima, min naflin muayyan ila naflin muayyan la yajuz. Kama law nawa tahiyatal masjid thumma qallabaha athna as-salah sunnatal fajri fa batala al-awwal bi qat'ihi wa tsani bi adami niyyati fi awwalihi. Perubahan niat dari salat sunnah tertentu ke salat sunnah yang tertentu lainnya, hukumnya tidak boleh. Seperti bagi orang yang niatnya salat tahiyatul masjid, kemudian tatkala salat dia robah niat itu menjadi salat sunat fajar, kan bisa saja. Dia ingin masuk salat sunat tahiyatul masjid, kemudian setelah ini nanti saya salat sunat fajar gitu. Ternyata dia yakin ini nggak dapat. Akhirnya dia robah niat itu menjadi salat sunnah fajar, padahal tertentu. Akhirnya tidak sah dua-duanya. Tidak sah salat sunnah masjid tahiyatul masjid karena dia putuskan, batalkan. Tidak sahnya salat sunnah fajarnya karena niatnya di tengah salat, karena niat itu harus dari awal. Ya. Dalam masalah ini sebetulnya ada nama istiraku fin niyah, sehingga semuanya bisa dapat. Ya. Seandainya dipecah, itu maksudnya di sini. Seandainya dipecah, maka gambaran yang seperti ini membuat dua-duanya salat jadi batal. Tapi kalau istirakun niyah dari awal, ya dia masuk masjid, dia ingin yakni sekaligus 2 rakaat itu masuk salat sunnah wudu, tahiyatul masjid, kemudian rawatib, dia dapatkan niat 3 ini, ya. Tetapi kalau sudah menjadi dipisah seperti ini, kemudian dirubah tengah jalan, maka dua-duanya jadi batal. Lihat bagaimana pengaruh niyah itu terhadap amal, ya. Kasus yang ke-6, min naflin mutlaq ila naflin muayyan la yasih. Dari niat salat sunnah mutlak yang tidak ada sebab tertentu, dia ingin salat begitu saja, lalu menjadi salat sunnah yang tertentu muayyan, ya. Alasannya sama dengan nomor 5, ya. Maka ini juga tidak sah, batal dua-duanya. Misalnya dia masuk masjid, ya, lalu dia sholat sunnah mutlak begitu, ya, niat dia. Lalu dia ingat tatkala sholat, saya kan baru masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid sajalah gitu. Tengah jalan dia rubah niatnya, dua-duanya batal. Ya, dua-duanya batal. Kemudian di sini perlu juga saya teringat masalah tahiyatul masjid. Seandainya seseorang sholat tahiyatul masjid itu adalah untuk menghormati penghormatan permulaan masuk kita pada masjid. Tetapi intinya bukan masalah itu. Sholat apa saja yang kita laksanakan, yang kita laksanakan tatkala masuk masjid itu sudah masuk dalam pengertian itu, ya. Bukan berarti harus sholat sunat tahiyatul masjid dulu kemudian ini, enggak. Sholat apapun yang kita lakukan begitu masuk masjid itu sudah masuk dalam kategori tahiyah, ya, tahiyah terhadap masjid tersebut. Yang ke-7, min niyya imam ila makmum fayajuz. Niatnya imam kemudian berubah menjadi makmum tatkala salat. Awalnya dia imam, tiba-tiba jadi makmum di dalam salat, hukumnya boleh. Loh, bagaimana ini Ustaz, kok boleh? Alasan ada dalil rupanya. Hadis Aisyah. Fi qissati salati Abi Bakrin bin Nas. Dalam kisah salatnya Abu Bakar bersama sahabat yang lain, di mana waktu itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang menjadi imam. Karena Rasulullah memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Baik. Hanya saja falamma dakhala Rasulullah al-masjid sami'a Abu Bakr hassahu.
tatkala Rasulullah datang ke masjid, merasa sudah Rasulullah merasa sudah baikan, beliau datang ke masjid, Abu Bakar mendengar langkah kaki Rasulullah, maka zahaba yata'akhkhar. Abu Bakar ini pun mundur, ingin menjadikan Rasulullah sebagai imam. Fa'auma ilaihi Rasulullah, qum makanak. Lalu Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Hurairah, kepada Abu Bakar, engkau tetap berdiri di tempatmu. Faja'a Rasulullah hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Lalu Rasulullah itu datang sallallahu alaihi wasallam, duduk di sebelah kiri Abu Bakar, karena memang posisi makmum sebelah kanan. Qalat, maka Aisyah mengatakan, fakana Rasulullah yusalli bin nas. Rasulullah itu salat bersama manusia, artinya bersama sahabat, artinya Rasulullah sekarang yang menjadi imam. Jalisan, dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakar qa'iman, sedangkan Abu Bakar tetap berdiri. Yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi. Di saat ini Abu Bakar mengikuti salat Nabi, berarti dari posisinya imam menjadi makmum. Karena Abu Bakar awalnya jadi imam, datang Rasulullah berada di samping kiri Abu Bakar. Rasulullah duduk, Abu Bakar berdiri karena diisyaratkan Rasulullah berdiri. Tetapi Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah, berarti dia jadi awalnya imam berubah menjadi makmum. Wa yaqtadin nasu bi sholati Abi Bakar, riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan sahabat yang lain mengikuti sholatnya Abu Bakar. Tatkala Rasulullah misalnya takbir, sujud, Abu Bakar sujud, para sahabat mengikuti Abu Bakar. Tetapi yang menjadi syahid di sini adalah bagaimana Abu Bakar berubah radhiyallahu ta'ala yang awalnya jadi imam kemudian menjadi makmum. Dan di sini kalau seandainya hal itu tidak sah, niscaya Abu Bakar diperintahkan untuk mengulangi sholat. Dan di sini terjadi perubahan niat dari imam menjadi makmum. Dalam kasus ini boleh. Biar kita jangan bingung, misalnya tanya orang, kalau dia tiba-tiba jadi imam Ustaz, kemudian tiba-tiba jadi makmum, contohnya apa? Oh, enggak tahu. Contohnya seperti ini, dan kita pun sudah tahu hukumnya. Kasus yang ke-8. Min mu'tam bi imam ila mu'tam bi imam akhar. Min mu'tam. Iktamma yaktammu, mu'tammin. Menjadi makmum maksudnya. Min mu'tam bi imam, min mu'tammin bi imamin ila mu'tammin bi iman akhar. Fayajuz, yaitu menjadi makmum dari seorang imam kemudian menjadi makmum imam yang lain. Ini dalilnya yakni ada dua. Contohnya dalil yang sebelumnya. Awalnya manusia menjadi makmum di belakang Abu Bakar, kemudian di tengah jalan, di tengah salat menjadi makmum Rasulullah. Karena di saat itu Abu Bakar juga menjadi makmum, ya. Dalil yang kedua, kisah Maqtal Umar. Kisah terbunuhnya Umar bin Khattab. Lalu qaddama Abdurrahman bin Auf. Lalu Umar memajukan, ya, menjadikan Abdurrahman bin Auf menjadi imam, fa'akmala bihim shalah, sehingga Abdurrahman bin Auf menjadi imam, menyempurnakan sisa salat. Yang asalnya para sahabat bermakmum kepada Umar bin Khattab, kemudian di tengah jalan bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Ini masalah kasus makmum, ya, kasus makmum. Makmum dia di tengah salat berubah imamnya, ya. Di saat ini boleh. Dalilnya ada dua seperti yang telah kita sebutkan. Kemudian ya talibat, kasus yang ke-9, min makmum ila imam. Min makmum ila imam fayajuz.
Kama idza hadatsa al-imam udhrun fi shalah fayastakhlif ahadal ma'mumina li hadithi Umar al-mutaqaddim. Dari makmum menjadi imam, maka hukumnya boleh. Sebagaimana misalnya apabila pada imam itu terjadi uzur di dalam salat, maka dia meninggalkan salah seorang makmum menjadi imam sebagai penggantinya. Seperti kasus Umar bin Khattab itu. Sebagai kasus Umar bin Khattab yang tatkala terluka, ditariklah Abdurrahman bin Auf menjadi imam berikutnya, ya. Berarti awalnya Abdurrahman bin Auf sebagai makmum, kemudian di tengah salat menjadi imam sampai selesai. Hukumnya boleh. Atau kasus misalnya imamnya batal, ya, imamnya batal, kemudian digantikan oleh makmum. Tentunya dalam kasus ini yang asalnya niatnya makmum berubah menjadi imam, dan ini boleh. Kasus yang ke-10, min munfarid ila imam. Min munfarid ila imam. Ka'an yusalli ar-rajul munfaridan fayati ilaihi akharu fayatammu bihi. Gimana? Yajuz boleh. Dari salat dari niat sendirian menjadi niat imam di tengah salat ini, hukumnya boleh. Contoh kasusnya misalnya seseorang yang salat sendirian lalu datang orang lain berimam kepadanya. Ya, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, masalah orang yang salat fardu yang bermakmum kepada salat yang mutanaffil misalnya. Boleh, sah. Baik. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, aku bermalam di rumah bibiku, kata dia, radhiyallahu taala an. Fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Lalu Rasulullah itu salat malam. Fa qumtu usalli ma'ah. Aku pun bangun dan salat bersama Rasulullah, salat malam maksudnya. Fa qumtu an yasari. Tetapi waktu itu aku berdiri sebelah kiri Rasulullah. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Lalu beliau memegang kepalaku dan beliau letakkan aku berdirikan di sebelah kanannya. Dan ini juga dari hadis ini juga dua faedah di sini. Yang pertama faedah yang sedang kita bahas, di mana asalnya Rasulullah salat sendirian menjadi imam. Yang kedua, kasus apabila yang salat itu cuma dua, maka posisinya berada sebelah kanan, sejajar sebagaimana hadis ini. Ya, sebagaimana hadis ini. Dari sini kita bisa lihat kekeliruan sebagian yang menyandarkan diri kepada mazhab tatkala memundurkan sedikit makmum, memundurkan sedikit makmum daripada imam. Alasannya tatkala saya pernah tanya seseorang yang mempertahankan pendapat itu, ya, sudah lumayan sarjana MA dan lulusan DIPIA juga sama. Cuma alasannya logikanya enggak tepat. Dia mengatakan agar terbedakan mana imam mana makmum. Itu pendapat yang kurang tepat, ya. Apalagi menyelisih dalil, ya. Baik. Yang ke-11, min imam ila munfarid. Min imam ila munfarid la yajuz illa li udhrin. Tidak boleh kecuali ada udzur. Udhrun min imam ila munfarid la yajuz illa li udhrin. Ka'an yahduth lil ma'mum udhur fayatrukul imam wahdah fa ina yajuz wa salatu sahihah.
kasusnya yang diperbolehkan misalnya ini sholat makmumnya batal lalu ditinggalkan imam ini sehingga imam ini sholat sendirian, maka di saat ini boleh, ya. Tapi kalau tiba-tiba ya dia tinggalkan sehingga dia sholat sendirian, maka ini tidak sah, tidak boleh. Yang terakhir, kasus yang terakhir, Ustaz, ya. jadi misalnya makmum tiba-tiba tinggalin imamnya batal sholatnya, Iya. harus ngulang lagi. Iya. Dan ini contoh seperti ini jarang ya, nggak ada. Kecuali kalau orang yang bermain-main. Ya, kasus seperti ini nggak ada. Umumnya imamnya ditinggal karena ada uzur. Tapi seandainya ada, ya, tanpa ada satu uzur syar'i. Namun dalam pengamalan, ya, selayaknya dilanjutkan sholatnya meskipun sendirian. Kenapa? Karena masalah uzur kita nggak tahu. Karena posisi kita sekarang imam, kita nggak tahu dia ada uzur atau tidak. Sedangkan kalau dia ada uzur, maka sholat sah. Dan kita nggak tahu dia ini sedang ada uzur atau tidak, maka sebaiknya dilanjutkan, jangan dibatalkan atau dihentikan sholatnya. Nah, ini kalau kasusnya yakin, misalnya yakin, ya, kita bicara masalah kasus yang yakin. Kalau kasusnya ini bukan masalah uzur, maka sholatnya tidak sah. Yang ke-12 terakhir, min makmum ilal munfarid. Niat makmum kemudian berubah di tengah jalan jadi salat sendirian. Fakila yajuz li'udrin syar'i. Boleh karena uzur syar'i. Katadwilil imam fawqa sunnah wa ka'an yatra 'alal ma'mum wajah wa nahwihi mimma yahtaju ma'ahu ila al-infirad. Seperti misalnya imam ini memanjangkan bacaannya di atas kadar sunnah, karena Rasulullah itu sudah mengucapkan bacaan Rasulullah memberikan tuntunan dalam sholat ini apa yang dibaca sudah ada, ya. Adapun kalau Rasulullah sholat panjang, ya, itu di saat Rasulullah itu sholat sendirian, ya. Kalaupun ada sahabat, kalaupun ada bermakmum dengan bersama Rasulullah salatnya kemudian panjang, itu karena asalnya bukan jamaah, ya, karena asalnya bukan jamaah. Melihat Rasulullah salat, dia salat, ya. Seperti kasus Abdullah bin Mas'ud salat bersama Rasulullah, tetapi sangat panjang segala, kira Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat, ya, menyendiri, ya. Kasus ini yang seperti ini tidak boleh kecuali boleh karena ada uzur syar'i. Dia makmum lalu dia tinggalkan salat sendirian dia. Sudah? Ini satu pendapat. Tetapi Al-Imam Ibnu Utsaimin memberikan pendapat yang bagus dalam masalah ini. Laisa lahul infirad. Laisa lahul infirad. Tidak ada hak bagi dia untuk jadi makmum kemudian menjadi salat sendiri. Yang benar apa? Idza tara alaihi syai'un falahu an yaqta' as-shalah tsumma yusalliha wahdah. Apabila muncul pada dirinya sesuatu yang menyebabkan dia harus menyendiri, maka dia putuskan salat kemudian dia salat sendirian. Begini itu solusinya, ya. Walhasil dalam masalah ini
terjadi khilaf antara ahli ilm dari sisi sudut pandang. Boleh kalau ada udzur syar'i, ya. Kemudian dikatakan sebaiknya tidak usah menyendiri. Yang benar adalah putuskan salat lalu salat sendirian. Bedanya yang pertama tidak putus salat, berarti dia bergerak meninggalkan jamaah lalu dia salat sendirian. Ini yang pertama. Yang kedua enggak, dia putuskan salat kemudian dia salat sendirian, ulang dari awal. Paham? Ya, ini yang ke-12. Dan ini adalah pendapat Ibnu Utsaimin yang kedua ini. Baik, selesailah masalah niat, itu jangan kalian lupakan. Masalah niat itu enggak lewat dari yang 12 itu. Mana tahu ditanya orang, udah tahu jawabannya. Masuk kita arkanus shalah. Baik, ana la ahmil jawal. Jam berapa sekarang? Waktu jam berapa? Saya tinggal jam tangan pun saya tinggalkan, HP pun saya tinggal di kantor. Jam berapa sekarang? Baik. Jam 2 kurang, jam 3 kurang setengah jam lagi. Arkanus shalah. Lis-salati faraid wa arkan tatarakkabu minha haqiqatuh. Salat itu memiliki faraid, ya, yang sifatnya fardu, rukun-rukun yang tersusun darinya hakikat dari salat tersebut. Hatta idza takhallafa wahidun min hadhil arkan la tatahaqqaqu as-salatu wa la yu'taddu biha syar'an. Sehingga apabila tertinggal salah satu dari rukun, maka salat tersebut tidak terwujud, ya, dan tidak dianggap secara syariat. Ini permulaan. Lalu dia memberikan, pengarang ini memberikan konsekuensi dari meninggalkan rukun. Waman tarakat ruknan, seorang wanita apabila meninggalkan satu rukun di dalam salat, maka ada dua disebutkan di sini. Fa in tarakathu amdan baqalat salatuha bil ittifaq. Apabila, ya, dia meninggalkan rukun secara sengaja, secara ittifaq, batal salatnya. Ya, batal salatnya. Yang kedua, wa in tarakat sahwan aw jahla fa in amkana tadarukuhu wal ityanu bihi wajaba bil ittifaq. Fa in lam yumkinha tadarukuhu fa innaha talgha rak'ah allati tarakat minha rukna faqat wa ta'ti biha thumma tasjud lisuhud ala ma sayati fi sujud sahwi. Baik, sujud sahwi belakang kita pelajari. Apabila ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu, maka apabila memungkinkan untuk didatangkan rukun tersebut, wajib. Contoh, dia masih dalam rakaat sujud, baru satu sujudnya dia langsung naik. Bisa karena lupa atau dia tidak tahu. Ya, bisa dia lupa atau dia tidak tahu, langsung dia naik. Nah, kondisi kalau sudah berdiri, maka ini nggak mungkin lagi balik lagi sujud. Berarti udah 2 rakaat dia naikkan, dia ingin balik lagi sujud, ini tidak boleh. Tetapi kalau masih dia mau naik, lalu dia teringat, masih satu, maka dia duduk di antara 2 sujud, ya, duduk di antara 2 sujud untuk sebelum sujud berikutnya. Maka ini wajib secara ittifaq. Apabila tidak, maka rakaat itu dihilangkan, ya, tidak dianggap. Berarti rakaat yang sedang dia berdiri sekarang masih hitung 1, ya, masih hitung 1. Kemudian nanti dia sujud sahwi. Lalu disebutkan sini beberapa rukun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, enggak, itu rinciannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 13. Yang pertama takbiratul ihram. Saya sudah jelaskan. Takbiratul ihram sighahnya sudah tertentu, bahasanya pun itu. Meskipun kalau kita pakai muradib bisa saja banyak sekali, tetapi cara membacanya pun harus benar. Allahu Akbar. Maka apabila orang membaca Allahu Akbar enggak sah. Allahu Akbar juga tidak sah. Ya, karena artinya sudah lain. Ya. Qala Nabi SAW, miftahus salah at-tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ya, kunci salat itu bersuci, ya, pengharamannya adalah takbir, penghalalannya adalah taslim, ya. Pengharaman artinya tidak boleh kita melakukan kecuali yang berkaitan dengan salat, kemudian dihalalkan setelah salam. Dari sini kita ketahui bahwasanya salat itu sampai salam, selebihnya zikir namanya. Wa qala li musii salati idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau berdiri hendak untuk salat, maka bertakbirlah. Takbir huna takbir al-ma'hud yang telah diikatkan, alladhi naqalathu al-ummah naqlan daruriyan, yang telah disampaikan oleh umat ini dengan penyampaian yang sifatnya yakni darurat, ya, khalafan an salaf, ya, dari generasi ke generasi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kama yaquluhu fi kulli salat Allahu akbar. La yaqulu ghairuhu wala marratan wahidah. Ini dia jelas yang ini. Tahdhibus Sunan Imam Khattabi. Kemudian yang kedua, al-qiyamu fil fardi lil qadir alaih. Al-qiyamu fil fardi lil qadir alaihi. Berdiri dalam solat fardu bagi orang yang mampu. Kenapa bagi solat yang fardu? Karena dalam solat sunnah boleh duduk, tapi pahalanya setengah dari solat yang berdiri. Oleh karena itu diikat di sini dengan fardu. Oleh karena itu untuk yakni pengamalan terhadap sunnah, ya, terkadang solat dalam keadaan duduk, ya, solat sunnah maksudnya. Bagi yang mampu, karena kalau bagi yang sakit tetap pahalanya sempurna. Qala Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Berdiri tegaklah engkau kepada Allah dalam keadaan yang khusyuk. 238. Wa qala li Imran bin Husain salli qa'iman. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Apabila engkau tak mampu berdiri, duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Apabila enggak mampu duduk dalam salat pada sisi tubuh. Ya, yang dimaksud di sini adalah salat, hadis ini adalah salat fardu, ya, salat fardu. Dan juga salat sunnah apabila kondisi seperti ini. Ya, fa in lam tastati' kata dia masuk salat sunnah, kata Rasulullah masuk salat sunnah karena tidak mampu. Karena kalau mampu pun boleh dalam keadaan duduk apabila salatnya salat sunnah. Nanti ada keterangan. Kemudian pecahan dari nomor 2 ini, ajma'al ulama' ala annahu laysa lis-sahih an yusalliya faradan qa'idan idza kana munfaridan aw imaman. Kalau dia ijma', barang siapa yang melakukannya salatnya batal. Ya. Tidak boleh bagi orang yang sehat salat wajib dalam keadaan duduk, baik menyendiri ataupun jadi imam. Ya. Yang kedua, ajma'u ala anna al-maridha yasqut anhu al-qiyam idza lam yastati' wa yusalli jalisan. Ijma' juga konsensus apabila orang yang sakit gugur darinya untuk berdiri apabila tidak mampu. Ya, kemudian dia duduk, salat dalam keadaan duduk, dan tata cara nanti kita jelaskan duduknya bagaimana. Wa kadzalika yasqut al-qiyam amman yumkinuhu. Begitu juga gugur berdiri, ya, bagi orang yang mungkin berdiri, lakin yashukku alaih, akan tetapi memberatkan dirinya, masyaqqatan syadidatan, ya, yakni ya, keras, ya, yang tidak memungkinkan dia untuk berdiri. Au yakhsha ziyadah maradin bihi au tabatu' bur'ihi.
Atau misalnya dia khawatir ya kalau dia berdiri makin sakit atau makin lama sembuhnya penyakitnya tersebut. An Anas qala saqata an-nabi sallallahu alaihi wasallam an faras fajuhisha shiqquhu al-ayman. Ada dalil di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW jatuh dari kudanya, tunggangannya, kemudian terlukalah bagian sebelah kanan tubuh beliau alaihi salatu wasallam. Fadakhalna alaihi na'uduhu, lalu kami menjumpai Rasulullah, menjenguknya. Fahadaratis salatu, waktu salat datang, fasalla bina qa'idan. Ini dia. Rasulullah salat bersama kami, beliau imam dalam keadaan berduduk, fasallaina wara'ahu qu'udan. Lalu kami salat di belakang beliau dalam keadaan duduk juga. Karena jadi mengikuti imam. Kemudian berkata Ibnu Qudamah Al-Mughni, ini juga kitab yang bagus, saya nasihatkan dimiliki, ya cuma berat ya, kitab ya ini sekitar 20 jilid kurang lebih ini. Cetakan Saudi tahqiq Abdul Muhsin At-Turki ya, yang paling bagus. Wal zahir annahu lam yakun ya'jiz 'anil qiyam bil kulliyah. Secara zahir ya, beliau mengatakan tentang hadis di atas, Rasulullah itu ya tidak dalam keadaan lemah dari berdiri secara keseluruhan. Mungkin berdiri kan begitu. Lakin lamma syaqqa alaihi al-qiyam saqata an, ya. Fakadzalika tasqut an ghairi. Maka apabila tatkala hal itu memberatkan beliau, maka gugurlah dari beliau berdiri. Begitu juga gugur dari yang selain Rasulullah SAW. Cuma bedanya begini. Kalau sakit, pahala tetap sempurna. Hanya saja dalam kalau sehat bagi salat sunnah, ya. Sehat bagi salat sunnah, pahalanya setengah sebagaimana datang nanti keterangan hadisnya ya, pahala menjadi setengah. Itu diperkecualikan bagi Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan sehat, beliau salat duduk, salat sunnah, pahalanya tetap sempurna karena Rasulullah sedang dalam keadaan sebagai nabi yang diutus untuk menjelaskan tata cara peribadatan. Yang ketiga, ya talibat, idza kunti fi ta'irah aw safinah fatajib 'alaiki shalah qa'imah in istata'ti. Ini asal. Oleh karena itu tidak boleh dulu bermudah-mudahan, memastikan dulu misalnya ada enggak berdiri di tempat berdiri di pesawat tersebut. Enggak mungkin lah Ustaz. Ada kemungkinan. Kalau lagi padat mungkin iya. Tapi kalau kasusnya kok pesawatnya lagi kosong, mungkin kita sholat berdiri. Enggak ada orang. Seperti kasus kemarin terakhir pulang kita bulan 2 dari Madinah itu kosong pesawat, ya maka petugas mengatakan terserah kalian mau di mana, kalian mau tingkat berapa terserah, orang kosong. Di saat itu sholat bisa berdiri, di mana saja bisa ada buat tempat, ya sehingga kita tidak ambil misalnya uzur duduk, ya dalam keadaan di ta'irah, ya udah duduk gitu, enggak memungkinkan di saat tersebut. Baik. فإن لم تستطيعي فلك أن تصلي جالسة حينئذ فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما. Ini asalnya salat terdahulu berdiri illa an takhaf al-waqt, kecuali kalau kamu khawatir tenggelam atau tidak stabil, ya tidak stabil berdiri atau khawatir tenggelam, enggak boleh dalam keadaan selain itu, selain berdiri. وقد تقدم أنه تجوز صلاة النافلة على الراحلة مطلقا سواء كان سفر طويلا أم قصيرا ولا تجوز في الحضر. Boleh salat sunnah di atas rahilah, ya di atas hewan tunggangan, ya secara mutlak, baik itu dalam keadaan safar yang panjang ataupun pendek, ya wala tajuz fil hadar. Tapi tidak boleh dalam keadaan sedang mukim. Misalnya dia sedang mukim, kemudian dia memiliki kebetulan ada hewan tunggangan, dia khusus naik salat hewan tunggangan dia salat di situ. Enggak, ini kan kasus safar, ya. Sedangkan mungkin enggak, mungkin tempat kita enggak kemana-mana kan gitu ya. Kemudian yang kelima, tajuzu salatun nafilah jalisan min ghairi udhrin. Ini kaidah, ya. Ini kaidah dalam masalah salat, boleh salat nafilah dalam keadaan duduk tanpa ada uzur. Lakin, di sini pengecualian, sawabul qaimah akbar. Pahala bagi orang yang berdiri lebih besar. Fa salatul qaidah ala nisfi min thawabi salatul qaimah.
qa'idah ya. Salatnya orang yang duduk setengah dari pahala salat yang berdiri, kecuali Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan duduk atau berdiri, Rasulullah itu menjadi kekhususan beliau, pahala tetap sempurna. An Imran bin Husain qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli qa'idan faqala in shalla ya, in shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im. Sini masalah pahala. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajrul qa'im. Nah, ini maksudnya bukan tidur yang enggak salat. Ala jambin sebagaimana tafsir hadis yang lalu ya. Oleh karena itu hadis itu saling memahami, saling menafsirkan. Ya, itu pentingnya kita mengumpulkan jalur periwayatan agar kita tahu makna dari hadis tersebut. Kemudian lakin law sallaiti jalisatan li'udrin fa inna thawaba salatuki la yanqus li qouli sallallahu alaihi wasallam man marida aw safara kutiba lahu makana ya'mal sahihan muqiman. Sama dengan kasus sekarang ini corona. Kita tidak memungkinkan kita misalnya ada uzur untuk masjid salat jamaah ya, di sebagian tempat ya. Kalau dia masih berjarak memungkinkan, tapi sebagian tempat tak ada jarak, kita pun nggak ngerti siapa di samping kita. Nah, kita lihat dulu. Akan tetapi kalau engkau salat duduk karena uzur, maka pahala salatmu itu tidak dikurangi. Dalilnya mana? Barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan bepergian, maka dituliskan bagi dia pahala yang dia kerjakan dalam keadaan sehat atau dalam keadaan tidak bepergian ya. Yang keenam, idza ftahti salatan nafilah qa'idan fayajuz laka an taqumi ba'da dhalika biittifaqil ulama li hadits Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra wa huwa jalis fa idza baqiya min qira'ati qadra ma yakunu 30 ayah aw 40 ayatan qama fa qara'a wa huwa qa'imun thumma raka'a thumma sajada thumma yaf'al fi raka'ah tsaniyah mithla dhalik. Ini dalil. Lalu mengatakan apabila engkau salat sunnah dalam keadaan duduk kan begitu, boleh bagi engkau berdiri ya setelah itu ya, berarti bisa jadi salatnya ditutup dalam keadaan berdiri ya. Berdasarkan kesepakatan ulama, dalilnya hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW dahulu salat dalam keadaan duduk ya. Kemudian beliau membaca dalam keadaan duduk. Apabila bacaan beliau itu ya sekira 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri, kemudian beliau sempurnakan bacaannya dalam keadaan berdiri ya. Kemudian beliau ruku, kemudian sujud, kemudian beliau melakukan hal itu di rakaat yang kedua. Ya, seperti itu juga. Dan ini boleh. Sehingga tetapi dalam masalah ini ya talibat, karena masalah sunnah ya, mungkin bagi laki-laki ataupun kaum yang akhwat kan bisa juga di kalangan wanita. Tak, ini penerapannya ini enggak sembarangan. Ya, artinya adalah pastikan dulu hal ini tersebar, disampaikan dulu. Kalau tidak nanti kita dianggap aliran menyimpang ya. Bagi orang yang perhatian, dia akan lihat kok beda salatnya kan begitu. Tadi dia duduk, ini berdiri begitu. Ya. Nah, ini menjadi masalah, harus dijelaskan dahulu ya. Yang berikutnya, yajuz kadzalik an taftatahi nafilah qa'imah tsumma taqud lil hadis sabiq. Sama dengan yang ini, yang nomor 7, hanya saja awalnya dia berdiri kemudian ditutup dengan duduk. Itu juga boleh, tapi dalam penerapannya pastikan ini sudah diketahui orang lain. Yang ke-8, idza shallaiti jalisah fajlisi ka julusi tasyahud. Ini dia. Bagaimana salatnya kalau duduk? Misalnya tidak di kursi, duduk di bawah, ya. Boleh ada dua cara di sini, ya. Yang pertama, julus tasyahud. Yang pertama, iftirash. Ya. Ini yang lebih utama. Wa in kana yajuz tarabbu', meskipun boleh bersila. Fi shalah, la siyama li ajli udhrin. Akan tetapi apalagi karena sebuah uzur, ya. Faqad jaa hada an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ba'di ashabihi. Keterangan yang pertama datang dari Rasulullah SAW, kemudian yang kedua dari sebagian sahabat beliau ya,
fikih sahabat, kitab apa ini? Musannaf ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, tempat di mana kita bisa menemukan bagaimana fikihnya para sahabat. Bukunya ada di pustakaan Bulughul Muha di sana. Kemudian ya talibat, la yajuz laki julus madata rajulaik illa li'udrin. Yang di atas bukan karena uzur. Ya. Yang di atas bukan karena uzur, ya. Boleh, tetapi yang kesembilan ini tidak boleh kecuali uzur. Dalilnya nanti, ya tentu karena pengalaman sahabat tidak ada. Tidak ada ditemukan keterangan dari sahabat atau yakni para salaf melaksanakannya kecuali dalam keadaan al-uzur. Tidak boleh bagi engkau salat dalam keadaan membentangkan kaki, duduk bentangkannya kaki, itu tidak boleh kecuali karena uzur. Dia julurkan kaki ke depan. Karena asalnya dia dituntunkan duduk tasyahud itu atau dia bersila. Adapun menjulurkan kaki tidak ada keterangan dari generasi salaf, tetapi boleh kalau uzur. Tajuz shalah muttaji'an sawan kana fardhan aw naflan. Idza lam tastati'i qu'ud. Boleh salat dalam keadaan berbaring, ya baik itu salat fardu atau sunnah, apabila engkau tidak mampu duduk. Amma min ghairi udhrin. Adapun kalau tidak ada uzur, rajih di pendapat yang kuat memang ada mujawaz al-ittija sawa'un fil fardi aw nafli, karena tingkatan terendah duduk. Itu ada keterangannya, ya, keterangan. Ya. Adapun tanpa uzur, ya, tanpa uzur, maka yang paling kuat rajih adalah tidak boleh dalam keadaan berbaring, baik itu salat fardu ataupun salat nafil, karena tidak ada penerapan yang seperti ini tatkala pelaksanaan tata cara salat di generasi salaf sambil tiduran atau sambil berbaring, ya, kecuali kalau ada uzur, ya. Pembicaraan kita kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur nggak ada masalah. 11. Idza shallaiti muttaji'atan fayustahab an yakuna dhalika 'ala al-janbi al-ayman, li'anna sunnah fi an-naw an yakuna ittija'u 'ala shiqqil ayman. Ini ijtihad, oleh karena itu dia mengatakan disukai, tidak dijazamnya. Kenapa? Karena dalilnya tidak ada. Dia hanya istinbat dari tata cara tidur, ya. Berada pada sisi tubuh sebelah kanan. Kenapa? Alasannya karena sunnah dalam tidur, ya, berbaring ke arah bagian tubuh yang sebelah kanan. Hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW yu'jibu tayammun fi tana'uli wa tarajjuli wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Rasulullah itu sangat menyukai, ya, yang memulai dengan yang sebelah kanan, baik dalam memakai sandal, menyisir rambut dan bersuci dan seluruh keadaan beliau. Baik, selesai. Ini rincian dari yang nomor 2, masalah berdiri. Kemudian rukun yang ketiga membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. La salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Ini jelas faedah. Man lam tastati hifdzul Fatihah faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam liman lam yastati hifdzuhu qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lakin hadha liman kana ajizah tamaman an hifdhiha ba'da ma istafraqat wus'aha fil hifdhi aw kanat a'jamiyah wa nahwi dhalik aw kanat a'jamiyatan wa nahwi dhalika. Akan tetapi, ya, ini bagi orang yang tidak mampu secara sempurna menghafal Al-Fatihah, ya, setelah diberikan waktu yang luas untuk menghafalnya, atau karena dia memang sangat ajam, tidak mampu mengucapkan lafaz Arab, ya, atau selainnya. Tapi ini kasus seperti ini sebetulnya nggak ada, ya. Kita juga belum temukan. Ya, akan ada, ibaratnya kalau orang sholat ada masanya dia akan hafal Fatihah. Mana contoh? Ibu-ibu wirid saja dia nggak sholat hafal dia Fatihah. Ya, banyak saya perhatikan kasusnya. Ya, ini penelitian, ya. Kita menghukumi seorang tidak sholat kan kita bisa jumpa peneliti orangnya. Ya, kita teliti nggak sholat, tetapi kalau wirid rajin, apalagi di kampung-kampung wirid yang rajin, ya, wirid yang rajin, sholat nggak, sudah hafal Fatihah, kan itu tadi disebutkan tiap pekan. 45 rukuk yang keempat, tumakninah yang kelima.
Rukuk min arkanis shalah bil ijma'. Udah, ini ijma'. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Kemudian wali amri Nabi sallallahu alaihi wasallam li musii'is shalah, ya, perintah Rasulullah bagi orang yang salatnya belum benar. Faqala tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau sampai mutmain dalam keadaan rukuk. Wa aqallu ma yujzi' fi ruku' an tanhani bihaitsu yamussu yadaka wa rukbataik. Dan tingkatan terkecil yang terpenuhi dalam rukuk tersebut adalah engkau membungkuk di mana kedua tanganmu itu menyentuh kedua lututmu. Wa tatahaqqaqu tuma'ninah, dan terciptalah tuma'ninah. Bi antaskuni hatta tatma'inna mafasiluki wa tastarhi kila bi miqdari adzikri alwajib fi ruku'. Dan terwujud tuma'ninah. Bukan itu saja, harus terwujud tuma'ninah, ya. Dengan tenangnya sampai, yakni tuma'ninah sama artinya, ya, mafasiluki, ya, persendian-persendian tubuh itu dan dalam keadaan yang tenang, ya, lentur. Dikatakan sekadar menyebutkan zikir yang wajib di dalam rukuk. Ini kalau tidak ada uzur, ya, yang beliau maksudkan ini. Tapi kalau dia nggak ada uzur, dia lekukkan lututnya, ya, ini menyelisih sunnah, ya. Kalau diyakini bolehnya, maka salatnya batal, tidak sah, ya. Karena asalnya, ya, sebagaimana sallu kama ra'aitumuni usolli, itu asalnya. Tetapi kalau ada uzurnya, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Seperti sakit persendian dan lain sebagainya. 67 i'tidal setelah rukuk wa tuma'ninah. Liqauli sallallahu la tujzi salatu la yuqimu ar-rajulu fiha salbahu fi ruku' wa sujud wa liqaulihi li musi' salati thumma rafa' hatta tatma'inna rafi'an. 6 i'tidal, bangkit dari rukuk ini, ya. Kemudian tuma'ninah. Tuma'ninah berarti kembalinya seluruh persendian tatkala kita berdiri. Itu dia tuma'ninah. Berarti ini syarat. Hadisnya tidak sah salat orang yang seseorang yang tidak mendirikan sulbunya, ya, persendiannya di dalam rukuk dan juga dalam sujud. Oleh karena itu, bangkit dari rukuk, kapan dikatakan bangkit dari rukuk? Iyalah. Bangkit dari rukuk. Bisa nggak orang dikatakan bangkit dari rukuk tanpa berdiri? Tidak. Bisa. Dia misalnya begini, Allahu Akbar, rukuk, sudah. Kemudian dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, lalu sujud dia. Belum lagi berdiri. Sah salatnya? Masih sama lagi, Ustaz. Tetapi sudah dikatakan itu bangkit dari rukuk. Sah salatnya? Enggak lurus punggungnya. Nah, enggak sah salatnya. Batal. Maksudnya enggak lurus punggungnya gitu, Ustaz. Iya. Lurus udah sujud gitu. Karena kalau rukuk kan ada batasnya. Rukuk itu kan ada bentuknya. Oh, itu rukuk kan gitu. Naikkannya sedikit badannya ke atas, itu bukan rukuk lagi namanya. Nah, di saat itu dia misalnya sanallahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, udah selesai kan begitu. Belum sempat dia berdiri, udah selesai bacanya Rabbana walakal hamd, rukuk dia, kemudian sujud. Sah salatnya? Tidak sah salatnya, dia harus ulang lagi. Atau batalkan apa yang kita lakukan, apa tadi yang pertama, batalkan rakaat itu, tidak dihitung, ya, sebagaimana keterangan pada nomor 1, ya. Kemudian nanti dia sujud sahwi setelah digantinya. Itu pentingnya kita mengetahui ilmu tentang sholat. Karena sholat ini pertama yang
Nanti dihisab, ya. Baik. Kemudian 89 sujud. Kemudian tumakninah juga. Irka'u wasjudu. Liqauli sallallahu lil musii thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Wa an Ibnu Abbas marfu' la salata liman lam yusiba anfuhu min al-ard wa ma yusibu jabinahu. Ya. Tidak sah salat bagi orang yang hidungnya dan begitu juga dahinya tidak mengenai tempat sujud. Baik. 1 2 3 4 5 6. Berapa anggota tubuh yang harus kita letakkan tatkala sujud? Apa saja? Tangan 2, 4, kaki 6. Kemudian itu satu kesatuan. 7. Baik. Ada pembahasan yang di sini, ya, enggak disebutkan oleh penulis. Seandainya, ya, satu diangkat dari itu, rukuk sujud yang itu tidak dihitung, ulang lagi rakaatnya. Angkatnya kakinya dua-duanya, bisa gak? Bisa aja. Sholat dia lututkan sudah, angkatnya kakinya dua-dua. Bisa. Atau angkatnya kakinya satu, letakkannya di atas kaki yang lain. Bisa. Atau angkatnya hidungnya, ya, seperti melihat ke belakang. Bisa juga. Oleh karena itu pastikan bahwasanya 7 anggota badan ini sujud terletak di tempat kita sholat, ya. Karena tidak dikatakan sujud kecuali dengan cara seperti itu. Jadi kecuali kalau dalam misalnya ada uzur, ya, kakinya gatal, lalu kaki yang satu lagi menggaruk, ini kan masalah, ya. Tapi kalau sengaja diletakkannya kaki yang satu di atas kaki yang lain dalam keadaan sujud, ya, tanpa ada suatu uzur, maka dia belum dikatakan sujud. 10 11. Tentu kalau sujud satu rakaatnya kan nggak sah, karena kan rukun dia. Satu rakaat itu kan terdiri dari 2 sujud, 1 rukuk, kemudian bacaan yang lain. Itu satu paket, itulah satu rakaat. Satu di dalam satu paket rakaat itu satu saja bermasalah rukun, 1 rakaat itu nggak dihitung, ya, ganti dengan rakaat berikutnya. Iya, kan diganti nanti. Lihat yang nomor 2. Apa kata yang nomor 2? Fa in tarakat amdan batalat salatuhu bil ittifaq. Sudah? Baik, kemudian yang kedua wa in tarakat sahwan au jahlan. Yang pertama apabila dia batal diganti. Tetapi apabila dia lupa, ya, apabila dia lupa atau karena ketidakketahuannya memungkinkan untuk didatangkan, maka didatangkan kasusnya. Tapi kalau dia tidak datangkan, berarti ini harus dihilangkan, diganti, kemudian nanti sujud sahwi. Oleh karena itu tatkala sujud itu masih memungkinkan untuk diperbaiki, ya, dengan mengembalikan seluruh anggota sujud itu pada tempatnya, ya. Kecuali kalau sudah dia duduk, mau sujud lagi dia ganti yang tadi, itu tidak bisa. Nah. Ke-12. Ini berapa? 13. 12. 10 11. Al-julus baina sajadatain wa tumakninah. Di antara 2 sujud ada duduk dan tumakninah. Tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah engkau dari sujud sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk. La tujdi salatu la yuqimu fiha ar-rajul sulbahu fi ruku' wa sujud wa qad taqaddama qariban. Ini juga kasusnya sama, ya. Apabila ini ditinggalkan,
dikembalikan kepada dua permasalahan yang lewat, diganti atau kalau mungkin untuk didatangkan. 12 tasyahud al-akhir wal julus fihi. Tasyahud pertama wajib itu ya. Nanti kan saya jelaskan, tapi masalahnya tak ada. Oh ada, yang terakhir. Tasyahud al-akhir wal julus fihi. Ya. Fani bin Mas'ud qala kunna idza shallaina khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Jibril wa Mikail assalamu ala fulan wa fulan. Faltafat ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha huwas salam. Fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Innakum idza qultumuha asabat kulla 'abdin salih fis sama'i wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Intinya adalah tasyahud yang terakhir itu yang rukun. Dan duduk di situ, ya, duduk untuk tasyahud. Bacanya ini dan ada bacaan yang lain. Ya. Wa hadza asahhu siyaghut tasyahud. Ini adalah bentuk bacaan tasyahud yang paling sahih. Lakin al-aula beliau mengatakan an yuqal assalamu ala nabi badala min assalamu alayka ayuhan nabi. Fa in hadza kana yuqal fi ahdi nabi falamma mata kana as-sahabah yaqulun assalamu ala nabi. Ya, assalamu ala nabi. Baik. Yang ke-13 assalam. Liqaul sallam miftahu shalah tahur wa tahrimu takbir wa tahlilu taslim. Itu juga rukun yang 13. Faedah 2. Yang pertama aqallu ma yujri fi taslim qaulika assalamu alaikum. Dah, assalamu alaikum. Akmalu afdalu alfat taslim qauliki assalamu alaikum wa rahmatullah yaminan wa shimalan wa hadha huwa thabit an Rasulillah. Ini pendapat beliau. Kenapa? Karena wa amma ziyadah barakatuh fi taslim fa dhahir annahu la tathbut an Rasulillah. Ini ijtihad. Perselisihan ulama dalam masalah tashih hadis. Ya, yang sahih boleh. Ya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Yang ke-14 tartib rukun as-sabiqah lima thabata Nabi sallam kana yusalliha murattabah wa qad qala sallu kama raaitumuni usalli wa 'allamaha limusi murattabatan biqaulihi thumma yang merupakan memberikan faedah ke tartib. Kam baqi min zaman intahal waqt alhamdulillah. Paham? Coba ulangi. Rukunnya batal, bukan karena lupa. Kasus nomor 1 berarti. Nah terus, enggak, karena dia nggak lupa. Sujud sahwi apa artinya lupa? Tidak tahu, ya. Dia ganti, ya. Sama dengan nanti tasyahud yang ke tasyahud awal. Tasyahud awal, dia kan bagian dari fardu bukan rukun. Seandainya itu lupa, nggak diganti, udah selesai. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Bedanya itu saja. Namun pada prakteknya begitu orang lupa itu, dia lupa sujud sahwi pada rakaat keberapa? Dia lupa tasyahud awal pada rakaat keberapa? Ya terlibat, saya tanya. Kalau kalian lupa tasyahud awal, rakaat pertama naik, rakaat kedua naik lagi, rakaat ketiga apa yang kalian lakukan? Seandainya sholat maghrib, tasyahud akhir, tasyahud awalnya sujud sahwi, bukan tasyahud awal, kemudian nanti datang lagi tasyahud akhir, sehingga jadi 4 rakaat. Hah? Gimana? Tasyahud awal dulu.
atau lupa. Nggak diganti. Lupa ya. Nah, itu dia yang banyak ya. Dia nggak diganti. Baik, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.